Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, menyebut ada kesalahan prosedur dalam visum yang dilakukan anak Aibda WH. Sebab, korban melakukan visum berdasarkan surat pengantar yang dibuat oleh orang tuanya sendiri. Menurut Andri, meskipun Aibda WH merupakan anggota polisi, namun bukan tugasnya untuk membuat surat pengantar visum. Surat pengantar visum, kata Andri, menjadi kewenangan penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi itu bukan tupoksi dia. Karena itu, surat pengantar visum, kewenangan penyidik, ujar Andri, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnews.sultra.com. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri oleh orang tua korban, imbuh dia. Karena itu, Andri meragukan hasil visum korban, apakah benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau hanya rekayasa. Siapa yang bisa menjamin kalau visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang membuat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, beber Andri. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum, bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa, harusnya dokter forensik, tegas dia. Ia menduga luka yang dialami korban disebabkan oleh hal lain, bukan karena dianiaya oleh Supriyani. Karena itu, Andri mengatakan pihaknya bakal menghadirkan dokter forensik untuk memastikan penyebab luka korban. Kami menduga luka ini, korban, disebabkan penyebab lain, pungkas dia. Pada sidang lanjutan Guru Supriyani yang digelar pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, Andri Darmawan menyinggung soal adanya dugaan rekayasa terkait kasus kliennya. Dugaan itu muncul setelah kesaksian antara orang tua korban, Aibda WH dan NF, dengan seorang guru bernama Lilis, berbeda. Jadi yang pertama tadi masalah Ibu Lilis selesai, di tanggal 24 hari Rabu kejadiannya di tanggal itu, Ibu Lilis dimulai pukul 7.30 WITA di sekolah sampai pukul 12 WITA, anak-anak itu kan masuk dari pukul 7.30 WITA sampai pukul 10 WITA. Ibu Lilis cuman meninggalkan kelas pada pukul 9 WITA untuk absen di ruang kantor yang jaraknya cuman ada satu kelas, yaitu ruangannya Ibu Supriyani. Itu pun tidak cukup 5 menit datang kembali, jelasnya Andri, Rabu, di Pengadilan Negeri, PN, Andulo. Jadi yang ditanyakan tadi apakah ada kejadian pemukulan? Kan keterangan anak kemarin beda-beda, ada yang bilang kejadian pemukulan pukul 8.30 WITA, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang pukul 10 WITA. Itu kami sudah konfirmasi semua bahwa untuk yang pukul 8.30 WITA, Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa, jelas Andri, Rabu. Andri juga menjelaskan, ada nama baru yang disebut dalam laporan, tetapi tidak dijadikan saksi. Kemudian ada yang penting juga tadi bahwa ada 17 murid di kelas 1A cuman 2 yang mengatakan melihat yang kemarin sudah dihadirkan saksi semuanya termasuk W, katanya. W itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam laporan polisi, mereka tuliskan di situ saksinya W waktu melapor polisi. Ternyata W tidak pernah diajukan saksi oleh mereka, lanjur Andri. Terkait W itu, Andri mengaku sudah mengonfirmasi kepada Lilis. Menurut pengakuan Lilis kepada Andri, ia juga mendengar W mengatakan tak pernah melihat kejadian pemukulan Supriyani terhadap anak Aibda WH. Saya sudah tanya tadi Ibu Lilis, dia sudah pernah mendengarkan juga, W mengatakan tidak pernah melihat pemukulan. Padahal ada keterangan anak kemarin yang bilang, sebelum dia, Supriyani, pukul D, anak Aibda WH. Katanya dia lagi main-main atau berbicara dengan W. Tapi anehnya W tidak melihat dipukul, urai Andri. Sebelumnya dalam sidang pada Selasa,
Tanggal 29 Oktober tahun 2024, Majelis Hakim PN Andulo menolak eksepsi yang diajukan pihak Supriyani. Alasannya, eksepsi yang diajukan terkait aspek formil dalam surat dakwaan, tidak berkait dengan materi pokok dakwaan. Pengadilan Negeri Andulo gelar sidang keempat kasus dugaan pemukulan yang melibatkan Supriyani, seorang guru di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Sidang itu digelar setelah Supriyani dianggap telah memukul seorang murid berinisial D yang merupakan anak seorang anggota polisi, Aibda Wibowo Hashim. Dalam sidang tersebut, 3 saksi memberikan kesaksian bahwa Supriyani tidak pernah melakukan pemukulan terhadap D. Hal itu disampaikan wali kelas D yang bernama Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Sana Ali. Lilis mengatakan bahwa pada hari kejadian, Supriyani sedang mengajar di kelas 1B. Menurut Lilis, waktu yang dihabiskan untuk ruang guru hanya sekitar 5 menit dan tidak ada laporan mengenai pemukulan. Sementara, Nur Aisyah mengungkapkan bahwa anaknya sekelas dengan D. Nur Aisyah telah menanyakan kepada anaknya mengenai kejadian tersebut dan mendapatkan jawaban bahwa tidak ada pemukulan. Sedangkan, Sana Ali menyatakan keyakinannya bahwa Supriyani tidak bersalah. Ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya diminta oleh penyidik untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda Wibowo Hashim. Berdasarkan kesaksian dari 3 saksi itu menunjukkan bahwa Supriyani tidak melakukan pemukulan terhadap D. Kemudian masih ada mohon izin untuk membacakan visi terkait penyelenggaraan. Terima kasih atas kesempatannya. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Kesehatan, BUD UPTD Puskesmas Palangga,